Saat mengembangkan sebuah sistem, ada siklus yang kita lakukan, terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama planning, kemudian analisis sistem, kemudian desain dan implementasi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana melakukan analisis sistem saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi yang baru. Apa itu analisis sistem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik perkuliahan analisis sistem pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu memahami apa itu analisis sistem saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem yang baru. Kemudian kita mengetahui tugas-tugas apa saja saat melakukan identifikasi masalah untuk mengembangkan sistem yang baru. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui apa saja sih tahapan-tahapan saat melakukan analisis sistem. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saat mengembangkan sebuah sistem, ada siklus yang kita lakukan, terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama planning, kemudian analisis sistem, kemudian desain dan implementasi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana melakukan analisis sistem saat kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi yang baru. Apa itu analisis sistem? Itu bisa didefinisikan sebuah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen yang maksudnya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan ataupun adanya kesempatan-kesempatan atau juga hambatan-hambatan yang terjadi dan akan dianalisis kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan untuk pengembangan sistem yang baru. Nah, itu analisis sistem. Nah, langkah-langkah melakukan analisis sistem apa saja? Yang pertama, tentu saja yaitu mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi masalah itu merupakan langkah pertama dilakukan dalam analisis sistem. Masalah atau problem dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk memecahkan permasalahan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem yang tidak tercapai. Jadi sistem itu kan keinginannya ada tujuan keinginannya. Nah, masalah inilah akibat yang menjadi objek kenapa sistem itu tidak tercapai. Nah, analisis sistem itu harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, tugas yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah apa saja sih? Yang pertama, tentu saja mengidentifikasi penyebab masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasi titik keputusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi personil kuncinya apa saja. Nah, ini kita harus tahu penyebab masalahnya apa, titik keputusannya gimana, personilnya apa saja. Nah, itu kita harus tahu, harus diidentifikasi. Ini tugas seorang analis sistem. Nah, yang kedua, tadi mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, tahapannya apa saja? Understand, atau yang disebut dengan bagaimana memahami kinerja dari sistem yang sudah ada itu. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terperinci bagaimana sistem itu beroperasi atau bagaimana sistem itu berjalan. Beberapa tugas yang perlu dilakukan apa saja? Yang pertama,
memahami kinerja yang ada, yaitu dengan cara menentukan jenis bagaimana surveinya, misalnya identifikasi masalah tadi dengan melakukan apa? Riset terhadap penelitian, terhadap riset sistem yang ada. Dengan cara apa melakukannya? Dengan teknik wawancara, kita wawancara. Kemudian dengan cara apa? Observasi, pengamatan secara langsung terhadap sistem yang berjalan. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita memahami kinerja sistem yang ada. Dengan melakukan wawancara tadi ya, kita melakukan tanya jawab kepada pihak yang berwenang. Kemudian apalagi? Merencanakan jadwal risetnya atau jadwal kebutuhan ya yang ingin kita tahu tentang sistem yang ada. Kemudian mengatur jadwal pengambilan sampel. Nah, itu juga harus penting, dia harus tahu gimana caranya. Seperti apa sih sistem yang berjalan tadinya. Kemudian membuat penugasan anggota tim ya untuk dibuatkan misalnya kapan agenda wawancara, bagaimana mengumpulkan data-datanya. Nah, ini ya. Itu masuk pada tahap memahami kinerja dari sistem yang ada. Nah, yang selanjutnya tahapannya yaitu menganalisis sistem. Langkah ini dilakukan berdasarkan apa? Ya tentu saja berdasarkan data yang sudah diperoleh tadi. Ya, tadi kita melakukan wawancara, melakukan observasi, identifikasi masalah, kemudian kita analisis. Nah, analisis inilah yang kita lakukan ya berdasarkan data yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian membuatkan report ya dari kita mengidentifikasi masalah. Kemudian kita buatkan report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Nah, itu tadi ya tahapan-tahapan saat kita melakukan analisis sistem. Yang pertama kita harus identifikasi masalah, kemudian kita harus pahami bagaimana sistem yang ada. Selanjutnya kita juga harus membuat report hasil analisis ya. Kemudian tahap selanjutnya ngapain lagi? Kita mendesain sistem. Ya. Kita kan mau mengembangkan sistem nih, terus kita mendesain sistem. Desain sistem itu dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sebuah pengembangan sistem informasi. Nah, desain sistem dapat dibagi menjadi dua bagian ya. Desain sistem secara umum atau disebut dengan general system design, kemudian atau disebut juga dengan konsep desain ya. Ada juga dengan disebut pula dengan sistem secara terperinci. Ya. Nah, apa sih sebenarnya kita tujuan melakukan desain? Ya, untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas, rancangan yang jelas, yang lengkap untuk nantinya digunakan dalam pembuatan programnya ke sistem komputer tentunya ya, pada kode-kode programnya. Nah, ini berarti harus relate ya, harus tersistematis gitu. Dari analisis sistem, kemudian desain. Desain ini berdasarkan dari hasil analisis ya. Baru kita akan membuat desain. Nah, ini menjadi sebuah rancangan yang jelas, yang lengkap sebagai acuan dalam membuat program pada komputernya. Ya, tadi tujuan dari sistem ya. Tujuan mendesain sistem yang akan mau kita kembangkan. Yang pertama untuk memahami atau memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas. Rancangan yang lengkap yang nantinya digunakan untuk pembuatan kode-kode programnya. Nah, yang selanjutnya sasaran desainnya. Sasaran, ya kita kalau mau melakukan sesuatu, kita harus pikirkan dulu sasarannya apa gitu ya. Nah, sasaran desain itu seperti apa? Desainnya harus berguna tentu ya.
mudah dipahamin, kemudian nantinya mudah digunakan. Nah, kemudian desain sistem juga harus dapat mendukung dari tujuan organisasi. Desain sistem juga harus efektif, efisien, untuk dapat mendukung pengelolaan transaksi. Kemudian buat laporan, kemudian termasuk tugas-tugas lain yang digunakan untuk komputernya. Nah, desain sistem juga harus mempersiapkan rancangan yang terinci untuk masing-masing komponennya. Ya, jadi harus dibuat secara rinci desain sistem yang akan mau kita bangun. Nah, desain sistem secara umum ya, tadi ada sistem secara umum, ada sistem secara terinci. Nah, kita akan bahas. Desain sistem secara umum, tujuannya apa sih? Tentu saja tadi ya, memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru itu seperti apa. Pada desain secara umum ini, komponen-komponen sistem informasi itu dirancang dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kepada user. Ya, kepada user, intinya user itu siapa ya? Yang gunakan nanti. Nah, komponen sistem informasi ini didesain dengan modelnya seperti apa, kemudian outputnya nanti seperti apa, inputnya bagaimana, database-nya seperti apa, teknologi yang digunakan bagaimana, dan pengawasannya, kontrolnya itu seperti apa. Nah, ini harus didesain juga. Nah, ini masuk di desain sistem secara umum ya. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education:
comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.